Bener nggak sih sebagian dari kalian tuh pernah bermimpi untuk bisa berkeliling dunia? Kalau benar, yuk bikin mimpi itu jadi kenyataan. Sebenarnya, kalau kalian yakin kalian bisa berangkat, kalian pasti akan berangkat kemanapun tujuan yang kamu mau tuju. Nggak percaya? Mendingan kamu sekarang siapin kopi untuk nemenin kamu nonton video singkat ini sampai habis, karena saya mau cerita banyak hal tentang traveling yang mungkin kamu belum tahu tapi kamu harus tahu. Stay tune ya! Hai semuanya, perkenalkan saya Nariswari Widianti. Saya adalah seorang communication specialist yang telah bekerja di ranah komunikasi selama lebih dari 10 tahun. Saya pernah menjadi jurnalis, pernah jadi public relation, penulis, dan juga corporate communication. Saya pernah bekerja di sebuah investment holding company, yayasan sosial, NGO, media, dan juga startup teknologi. Saat ini saya bekerja di sebuah perbankan nasional swasta di Indonesia. Di kesempatan ini, saya ingin berbagi cerita tentang pengalaman dan manfaat yang saya dapat dari perjalanan saya mengunjungi kurang lebih 30 negara yang ada di dunia ini. Kayaknya kalau diperhatiin, traveling tuh lagi jadi suatu tren di kalangan generasi milenial. Hal ini didukung dari data-data hasil survei yang banyak dipublikasikan di media yang menunjukkan bahwa generasi muda saat ini, termasuk Gen Y dan Gen Z, itu mereka lebih cenderung menghabiskan lebih banyak waktu untuk traveling dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi nggak semua orang berani untuk mencoba traveling karena bingung harus mulai dari mana. Mulai dari mikirin budget, atau banyak banget pertimbangan lainnya yang membuat mereka akhirnya nggak jadi traveling. Jangan bingung, bagian terbaik dari traveling adalah saat kalian berhayal kemana kalian ingin pergi. Dunia ini banyak banget tempat yang indah, menarik, dan seru yang mungkin pernah kalian baca di buku atau novel, atau pernah kalian lihat di TV maupun di internet. Nah, hal pertama dan yang paling mudah untuk kalian lakukan untuk memulai traveling journey ini adalah membuat daftar destinasi impian kamu. Daftar ini berguna sebagai penyemangat kalian dan juga titik ukur tentang keberhasilan kamu dalam merealisasikan mimpi-mimpi kamu dalam hidup. Nanti nih, saat satu persatu destinasi impian kalian udah mulai tercoret, saat itu juga kalian akan menyadari kebahagiaan kalian, pengalaman dan manfaat yang kalian dapat dari traveling yang sudah kamu lakukan, serta memori dan cerita unik yang kalian miliki yang akan tersimpan sampai tua di sini dan di sini. Ini mungkin terdengar klise, tapi uang selalu bisa dicari, namun waktu nggak akan pernah kembali. Sama halnya dengan barang-barang yang kalian beli, bisa rusak, bisa habis. Tapi, memori dan pelajaran yang kalian dapat dari traveling itu akan bermanfaat sampai kalian tua. Makanya, mumpung kalian muda, fisik masih kuat, dan ada kesempatan untuk pergi, puas-puasin deh kalian untuk traveling. Traveling mengajarkan nilai-nilai dalam hidup yang nggak kalian pelajarin di sekolah. Mungkin ada, tapi cuma teori. Tapi, nggak ada hal yang lebih mudah untuk dipahami selain kalian mengalaminya sendiri atau menyaksikannya dengan mata kepala kalian sendiri. Lewat traveling, wawasan kamu dari segi geografi, linguistik, sosial, budaya, hingga financial akan menjadi semakin luas. Kenapa gitu? Karena selama traveling, kamu akan ketemu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang yang mana akan membantu kamu untuk memahami arti perbedaan sesungguhnya. Dari situ, kamu juga akan memupuk rasa empati yang merupakan fondasi penting dari social skill yang wajib dimiliki oleh seseorang. Traveling juga akan membantu kamu untuk mengasah survival skill. Kok bisa? Ya bisalah, namanya juga pergi ke tempat yang belum pernah kamu kunjungi sebelumnya. Pasti ada aja hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, kayak telat naik kereta karena salah jadwal, atau salah booking tanggal, atau ribet ngurusin aplikasi visa, atau kurang duit saat traveling. Pokoknya hal-hal yang identik terjadi saat kalian traveling. Nah, ketika hal ini kejadian, pasti kalian akan memutar otak dengan cepat untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di depan mata kalian. Nah, setelah kejadian-kejadian sulit ini bisa kamu lewati, dan ini terjadinya di luar kota atau di negara orang loh,
kalian pasti akan bangga sama diri kalian sendiri, dan kalian baru sadar ternyata kalian punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah segitu cepat. Bangga kan nantinya sama diri sendiri? Dari situ, pasti kamu akan belajar untuk membuat rencana perjalanan atau itinerary sebaik mungkin. Nggak mau dong jadi keledai yang jatuh di lubang yang sama 2 kali. Nah, biasanya orang-orang suka nge-skip nih bagian membuat rencana perjalanan atau itinerary ini, karena terkesan ribet. Emang sih rada ribet, dan kesannya kita mau jalan-jalan kok kayak diatur banget, jam segini mau kemana, jam sekian mau kemana. Tapi sebenarnya saat kalian membuat rencana perjalanan ini, kalian tuh udah dapat gambaran atau situasi tempat asing yang akan kalian kunjungi. Hal-hal ini bisa mengurangi resiko-resiko kayak nyasar atau kurang duit karena kalian sudah memperhitungkannya dengan baik. Dan kalian juga sudah sedikit lebih familiar tentang tempat yang akan kalian kunjungi ini. For your information, saya pernah melakukan perjalanan dalam satu waktu ke 3 negara, yaitu Thailand, Myanmar, dan Laos dalam waktu 7 hari. Dengan budget yang super irit. Gimana caranya? Karena saya terbiasa membuat perencanaan perjalanan atau itinerary. Di internet itu banyak banget reference tentang tempat penginapan, transportasi, dan akomodasi lainnya yang murah tapi tetap nyaman dan berkualitas. Kuncinya adalah kalian mau effort lebih dalam mencari informasi tersebut. Nah, terkait budget, saya juga membiasakan diri saya untuk menabung dalam durasi tertentu sampai uangnya terkumpul baru saya traveling. Dan semua yang saya rencanakan dalam itinerary tersebut harus sesuai budget yang sudah saya siapkan untuk perjalanan tersebut. Jadi nggak ada tuh yang namanya cash flow bulanan terganggu atau kurang duit ketika saya melakukan perjalanan tersebut. Semua sudah disiapkan dengan matang. Itu rahasianya. Jadi intinya adalah konsistensi. Saya konsisten untuk bekerja dengan giat karena saya selalu ingat tujuan saya apa. Saya ingin keliling dunia, saya punya daftar negara-negara yang ingin saya kunjungi, dan saya harus bisa memanage keuangan dengan baik. Nah, karena motivasi traveling ini, saya jadi belajar untuk mengatur keuangan dengan sebaik-baiknya. Saya harus bisa menabung agar pengeluaran bulanan atau pengeluaran harian saya tidak terganggu sama sekali. Dengan begitu, cita-cita untuk traveling keliling dunia itu tidak hanya sebatas mimpi, karena saya tahu apa yang saya kerjakan dan apa yang saya mau. Pokoknya, buat kalian yang masih muda, kalian udah punya KTP, ayo segera bikin daftar mimpi-mimpi kalian. Gak dosa kok punya mimpi tinggi, semua kan berawal dari mimpi. Asal kalian punya keyakinan, apapun pasti bisa terjadi. Nah, mumpung pandemi ini saat yang tepat buat kalian mulai berencana, dan jangan lupa nabung. Jadi udah kepikiran belum? Habis pandemi ini selesai, kalian mau kemana nih? Semoga semesta mendukung ya. Happy traveling!